Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Utamanya nikmat iman dan Islam, salah satu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat dengan diberinya anugerah sehat yang menyebabkan sampai detik saat sekarang ini Allah masih memberikan kesempatan untuk dapat mengisi perjalanan hidup di alam dunia ini. Marilah kita sama-sama untuk dapat mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita tinggalkan sejenak waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk sama-sama merenung, bermuhasabah, mengevaluasi perjalanan hidup yang telah kita lakukan, yang telah kita jalani selama hidup di alam dunia ini. Kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Fatir. Ayat ke-28 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal-an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat ke-28 yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang bergerak dan yang bernyawa. Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah manusia diperintahkan oleh Allah dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini agar kita dapat merenung, melihat kekuasaan tanda-tanda kebesaran Allah yang mana Allah menciptakan alam dunia ini, yang mana di langit dan di bumi seluruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah menciptakan makhluk-makhluk di bumi ini yang beraneka ragam corak warna
dan berbagai macam bentuk yang diperlihatkan dengan kekuasaannya Allah. Ini merupakan satu bukti kekuasaan Allah menciptakan makhluk berupa binatang yang beraneka ragam bentuk dan warna serta mempunyai kemanfaatan bagi umat manusia sebagai makhluk ciptaannya. Tetapi Allah mengingatkan, banyak manusia yang ingkar kufur, tidak mengingat kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. Dan banyak umat manusia yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat kita buktikan dan rasakan di lingkungan di sekitar kita. Banyak yang melalaikan perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib Allah memerintahkan sholat yang 5 waktu yang harus didirikan oleh setiap pemeluk umat Islam yang mengaku dirinya Muslim untuk taat patuh di dalam melaksanakan perintah Allah. Jangan sampai sholat yang harus didirikan, yang harus dikerjakan oleh setiap umat Muslim, kita melalaikannya tidak dengan sungguh-sungguh. Untuk hal inilah perlu kiranya saya mengingatkan kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat, mari kita renungkan bahwa hidup di alam dunia ini hanyalah sesaat, yang hanyalah sebentar. Satu saat kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala ajal kita tiba, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah apa saja yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Maka sudah sepantasnya waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita jangan sampai disia-siakan hidup di alam dunia ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat selanjutnya yaitu di ayat ke-29. Allah berfirman kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Dari ayat ini mengandung 3 makna yang harus kita renungkan, yang harus kita camkan ke dalam kolbu kita. Yang pertama yaitu dianjurkan bahwa kita sebagai umat Muslim yang mengaku dirinya beriman, maka biasakanlah di dalam kehidupan sehari-hari itu untuk membiasakan membaca kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan petunjuk pedoman hidup yang harus kita baca setiap hari, yang harus kita maknai apa yang kita baca dalam kitab suci Al-Quran. Minimal kalau bisa diusahakan sehari 1 juz. Kita biasakan untuk membacanya. Insya Allah kalau kita sudah membiasakan untuk membaca kitab suci Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah, yang merupakan Al-Quran sebagai pedoman petunjuk hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia, dan insya Allah akan menggapai kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Al-Quran merupakan suatu pedoman hidup, cahaya kehidupan sebagai orang yang beriman. Selain itu pun, yaitu yang kedua, diperintahkan oleh Allah
harus mendirikan, melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Dan yang ketiganya yaitu harus menginfakkan, membelanjakan dari setiap perolehan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai dari setiap perolehan rezeki yang Allah berikan kepada kita, khususnya kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang mungkin mempunyai keluasan rezeki, kemudahan di dalam perolehan rezeki yang Allah berikan. Jangan sampai kita lalai untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya. Marilah kita biasakan di dalam kehidupan sehari-hari itu bagi orang yang berkecukupan harta kekayaannya untuk peduli kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang terlantar, yang membutuhkan uluran tangan bantuan dari kita sebagai orang yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara dan jalan kita membiasakan membelanjakan setiap perolehan rezeki yang diberikan oleh Allah, membiasakan bersedekah. Insyaallah rezeki yang Allah berikan kepada kita itu tidak sampai menjadikan azab bagi kita. Kita mungkin pada saat-saat sekarang ini banyak menyaksikan dari media sosial maupun media televisi, banyak sekali peringatan-peringatan yang Allah turunkan ke alam dunia ini. Terjadinya kebakaran hampir setiap hari, terjadinya malapetaka, musibah, bencana-bencana yang lainnya, kejahatan yang merajalela, belum bencana-bencana yang lainnya. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita sebagai umat muslim untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, khususnya di lingkungan keluarga kita. Jangan sampai ada keluarga kita itu yang mungkin terjerumus ke dalam kemaksiatan. Mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan di antara satu dengan yang lainnya untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa sebenarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan insyaallah akan menyelamatkan untuk kehidupan di akhirat kelak tatkala kita habis jatah umur yang Allah berikan kepada kita. Dan insyaallah kalau kita selalu mengingat kebesaran Allah dan kita selalu berzikir mengingat kepada Allah dan kita selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, insyaallah kehidupan kita dijamin oleh Allah akan menjadikan ketenangan, ketentraman dalam kehidupan sehari-hari dan Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita di dalam kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, Allah mengampuni dari segala macam perbuatan dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Dan kita dapat mengisinya sisa perjalanan hidup kita sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia ini menjadi lebih baik lagi dari perjalanan hidup sebelumnya. Dan kita insya Allah kalau kita selalu taat dan takut kepada Allah, Allah akan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan pula ada guna dan manfaatnya bagi saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang sudah menyisihkan waktu untuk menyimak apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan menjadikan renungan bagi kita untuk dapat selalu mengingat kebesaran Allah dan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan dari apa yang diperintahkan oleh Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, serta dapat meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسابح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.